Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh datang, kita boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun seberapa kita yang ada, kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan.
buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tuhan, kami siap Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Bila kehendak-Mu yang terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian sukacita kita. Hari ini kurasa bahagia. Amin. Sambil tepuk tangan untuk nama Tuhan kita. Bersama saudara seiman.
nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya saya akan buka ruang kesaksian untuk kita semua. Mungkin dari kita semua mungkin ada yang ingin bersaksi. Saya persilakan. Ayo bersaksi. Silakan yang mau bersaksi. Puji nama Tuhan, ada yang bersaksi. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, kemarin kan pas lomba gitu kan, saya cerita sama Oma yang itu, dia tanya-tanya saya gitu. Katanya banyak orang yang tanya tentang apa keadaan saya gitu kan. Nah, banyak orang yang tanya saya, dia bilang begitu kan, tapi saya nggak tahu juga ceritanya. Jadi saya bilang biar saya nanti hari Minggu saya kesaksian aja gitu kan. Saya mau cerita gitu tentang tentang keadaan saya gitu. Sebenarnya bukan dari lahir gitu, tapi waktu waktu saya kelas 5 SD gitu, kecelakaan gitu. Bukan kecelakaan tapi nolongin ada yang mau minum obat gitu. Waktu itu kan waktu saya masih kecil gitu kan, rumah kami masih rumah panggung gitu kan. Yang rumah panggung itu biasa kalau gitu harus turun tangga dulu baru pada waktu itu kan saya lagi makan gitu baru pulang dari sekolah gitu kan. Nah, adik-adik saya ini lagi bermain di halaman rumah gitu. Nah, habis itu saya selesai makan gitu, saya turun. Terus saya lihat adik saya di depan rumah gitu, di depan rumah lagi bermain. Mereka pegang obat rumput yang biasa pakai semprot rumput, racun rumput itu. Nah, mereka mau minum gitu kan, terus saya lari. Kalau saya lambat sedikit gitu mungkin mereka sudah minum gitu, karena waktu itu mereka botolnya udah arahin ke mulut gitu kan. Nah, saya lari kaki saya kesandung gitu. Saya jatuh karena waktu itu di halaman rumah gitu masih banyak batu gitu. Jadi tangan kiri saya pas saya lompat gitu langsung kena di batu gitu. Kena di batu langsung tulangnya keluar gitu. Nah, tapi ini karena orang tua saya ya mungkin masih percaya dukun gitu kan. Kami pakai obat kampung gitu. Waktu itu karena dukunnya ini palsu gitu, bukan dukun asli gitu. Kami kena tipu gitu. Nah, waktu itu dukunnya minta DP 5 juta gitu kan, kalau sembuh 1 ekor kuda lagi kan. Nah, orang tua saya udah setuju gitu, udah kasih uangnya gitu. Nah, ya saya nggak tahu juga dukun itu punya niat jahat atau apa gitu. Dia ikat tangan saya gitu, ikat kencang gitu, kayak ikat gitu. Terus darahnya nggak bisa ngalir ke bawah gitu kan, karena udah diikat kencang gitu, udah diikat kencang di sini, jadi otomatis darahnya nggak akan gitu. Nah, dia datang lepas gitu 3-4 hari baru dia datang gitu, sedangkan sepanjang hari diikat terus gitu, dikencangkan gitu. Nah, lewat 2 minggu gitu, yang awalnya tangan saya yang hanya luka yang pas tulang keluar gitu, karena pengaruh diikat, jadi yang luka udah sampai ke siku gitu, karena
setiap hari diikat terus. Nah, lewat beberapa bulan gitu, tangan saya udah busuk gitu, sudah ada hewan-hewan itu gitu kan, yang biasa kalau ada busuk, hewan yang busuk itu hewan gitu. Nah, waktu itu gitu, saya juga kan saya waktu itu masih kelas 5 gitu, jadi saya ikut saja gitu. Nah, orang tua saya minta dukun ini untuk berhenti gitu. Mereka mau bawa ke rumah sakit, tapi dia nggak mau gitu, saya nggak mau menyerah gitu kan. Nah, lewat 1 bulan lebih gitu, karena gitu, pengaruh diikat, tulang-tulangnya udah kelihatan karena busuk gitu kan, tulang-tulang yang di dalam ini. Nah, terus baru orang tua saya paksa untuk bawa kabur ke ini gitu, rumah sakit. Sampai ke rumah sakit tidak bisa tertolong lagi gitu kan, harus potong sampai ke sampai sini gitu. Nah, orang tua saya nggak mau. Terus ada satu juga yang gitu, ahli gitu, dia mau coba menyelamatkan, tapi dia nggak minta apa-apa gitu. Nah, dia pegang juga obat selama 1 minggu, dia nggak mampu juga karena udah terlalu rusak tangannya gitu kan. Nah, waktu itu orang tua saya bawa saya ke ini gitu, ke rumah sakit. Kami pesan Grab kan, jauh dari sini ke Semarang gitu rumah sakitnya kan. Sampai di tengah jalan gitu kan, di tengah jalan tiba-tiba gitu, jari-jari saya ini dari sini udah jatuh sendiri gitu, karena ini jatuh sendiri di pas saya duduk gitu. Terus orang tua saya nggak mau ambil. Waktu itu saya yang ambil gitu, saya ambil jari-jari saya itu, saya taruh di saku saya sampai di rumah sakit gitu, baru saya kasih ke dokter gitu. Itu. Dan awalnya saya nggak mau pergi jauh-jauh gitu, saya pengennya tinggal di Sumba, karena dengan keadaan begini saya pergi jauh-jauh, tapi gitu, sampai di sana saya kesusahan gitu. Nah, saya tahu. Jadi waktu itu saya juga dipaksa sama orang tua saya, kamu harus kuliah gitu, karena ini bukan tapi karena ada masalah adat lagi gitu kan. Orang tua saya masih keras, adatnya masih keras gitu. Kalau hari Minggu begini mereka nggak pergi ke gereja gitu, mereka tinggal di rumah aja. Dari keluarga saya, keluarga besar saya, semuanya masih adat keras, tinggal di adat gitu. Dan sampai di sini pun gitu, saya nggak merasa kekurangan gitu. Awalnya saya yang takut pergi jauh-jauh, tapi saya tahu karena semuanya karena Tuhan gitu ya. Dari awal saya di Jawa Tengah sini, saya kuliah, saya belum pernah minta 1.000 pun ke orang tua saya. Bahkan saya praktek pun kemarin, saya nggak minta uang kos, uang gitu. Pasti ada berkat gitu. Nah, mungkin gitu yang saya. Terima kasih buat kesaksiannya, begitu indah ya cerita hidupnya. Dia tetap andalkan Tuhan. Dan pujian kita mau gandol gusti, kita mau tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian gandol gusti. Apakah jiwaku nangis
silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian yang mengatakan, Kau berfirman. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku.
Bagimu,
mengucap syukur Tuhan pada pagi hari Tuhan. Benar Tuhan, kami hanya percaya, ada pemulihan, ada kesembuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan 100% ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami menyiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang hadir pada pagi hari. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar semua Tuhan kami boleh menerima Tuhan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Suara saya kedengaran jelas? Amin. Kalau kurang jelas boleh komen. Oke, sekarang minggu boleh turun dulu. Selagi kita ada di tempat ini, kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau sapa jemaat semua. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya kabar kita luar biasa. Amin. Walaupun kadang sekarang di Indonesia tidak baik-baik saja. Nah, saya berterima kasih kepada jemaat semuanya. Saya juga berterima kasih kepada Oma yang sudah mengizinkan saya untuk membagikan firman buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya percaya ketika saya diperintah, ketika saya disuruh, saya tidak bisa menolak. Kenapa? Saya percaya itu daripada Tuhan. Itu Tuhan yang menyuruh secara langsung bahwa saya harus membagikan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di tempat ini. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti saya yakin sini semuanya luar biasa. Kemarin sudah dilewati beberapa minggu syafaran, sibuk banget ya saya lihat ya jemaat semua. Masih suasana masih ada gak? Masih ada syafaran gak? Kayaknya sudah tidak ada ya. Nah, saya kemarin itu ketika syafaran itu, wah, perut saya kenyang banget. Karena kalau syafaran itu jarang itu yang saya cuma satu rumah, paling sedikit itu 2 rumah itu. Ketika saya mau makan, kan ketika kita pergi ke teman kita atau jemaat, tidak mungkin kan kita tidak makan. Nah, ketika kita masuk satu rumah, yes, saya bisa makan. Nah, itu bisa saya nikmati gitu. Tetapi masuk rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, wah itu saya yakin saya cuma makan bakso doang. Kenapa? Karena rumah pertama biasanya makan nasi, rumah kedua masih bisa, rumah ketiga makan bakso, makan snack doang. Nah, itu pengalaman yang luar biasa yang saya alami, yang saya dapat di Jawa ini. Di Kalimantan sebenarnya juga ada, tapi bukan syafaran namanya. Kalau di sana namanya itu roah gitu, kayak tahun baru panen gitu. Begitu panen sayuran, begitu panen padi. Nah, itu dirayakan juga. Makan, ada minum-minum. Tapi di tempat kami biasanya jarang yang namanya ada hiburan-hiburan. Tapi ada juga, tapi jarang gitu, kayak hiburan panggung-panggung gitu. Nah, kembali lagi kita ke firman Tuhan. Saya pada pagi hari ini mau membagikan satu firman yang luar biasa buat kita semua. Boleh ditampilkan? Tema kita pada pagi hari ini adalah Roh Kudus yang menuntun kita di dalam kebenaran. Apa tadi tema kita? Roh Kudus yang menuntun kita kebenaran. Nah, kalau misalnya kurang
jelas, nanti bisa saya bacakan buat kita semua. Amin. Saya yakin ketika saya diutus, ketika saya dipercayakan menyampaikan firman Tuhan, saya minta Tuhan memampukan saya. Melalui apa? Melalui Roh Kudus-Nya hadir di dalam saya. Saya tidak mampu, saya manusia biasa. Saya memang ketika saya pelayanan, saya sering di mimbar, saya main musik, saya WL, saya singer. Tetapi ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan itu rasanya masih ada nervous itu. Kayak aduh Tuhan, ini saya mau ngomong apa ini nanti buat jemaat. Saya mau sampaikan apa gitu. Saya percaya ketika saya berdoa, saya minta pertolongan daripada Tuhan, saya minta urapan daripada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Lalu yang jadi pertanyaan, pasti kita punya pertanyaan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Lalu apa sih itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Dan apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, di sini gak ada ayatnya. Mungkin saya terlalu buru-buru tadi malam itu karena saya editnya ini tadi malam. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Mohon maaf ya jemaah semuanya ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, saya bacakan buat kita semua. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hadir dan bekerja dalam kehidupan orang percaya. Amin. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Saya yakin Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dia yang mengingatkan kita. Dia yang berbicara langsung dalam diri kita, dalam hati kita. Ketika Yesus pada 2000 tahun yang lalu datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, orang-orang untuk menebus dosa-dosa kita, tapi tidak berhenti di situ saja. Dia mengirimkan, dia berjanji, yaitu ada Roh Kudus dalam hati kita. Seorang Roh Kudus atau yang hadir dalam setiap kita, supaya Roh Kudus itu yang menjadi pribadi Allah yang hadir dan bekerja dalam kehidupan orang percaya, kehidupan orang percaya. Amin. Ia menolong, menguatkan, membimbing, menghibur, dan menuntun kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu kadang berbeda. Kita maunya semau diri, kita maunya semau hati, kita maunya kehendak kita yang terjadi. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Kadang keinginan kita itu selalu enak, benar. Kalau keinginan manusia itu selalu enak, selalu yang mengenakan. Tetapi tidak baik buat kehidupan kita, tidak baik untuk masa depan kita, tidak baik untuk orang sekitar kita. Kita harus mengerti, kita harus pahami bahwa peran Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita tidak salah jalan. Kenapa? Peran Roh Kudus itu sangat penting untuk menuntun kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus itu sebagai pengingat, Roh Kudus itu sebagai penghibur, Roh Kudus itu sebagai pembimbing kita. Kalau kita punya Roh Kudus, saya yakin kehidupan kita, jalan kita akan dituntun. Kita yang tidak tahu jalan, kita tidak tahu arah. Kalau ada Roh Kudus, saya yakin Roh Kudus yang memberikan jalan, Roh Kudus yang menuntun kita.
Ayat utama kita, lanjut ke slide yang kedua. Ayat utama kita mari kita buka di dalam Yohanes 16 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. Kalau yang sudah ketemu, 1, 2, 3. Mereka akan berbuat demikian. Yohanes 16 ayat ke-13. Nah, oke, sudah ya, sudah ketemu ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila Bila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. amin. Tuhan berjanji apa? Ia akan mengirim Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yes, Tuhan tidak akan datang dulu sebelum. Nah, ini penting banget kita ketahui bahwa Tuhan sendiri tidak akan datang dulu. Kalau Tuhan itu datang, apa yang terjadi? Kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Kalau Tuhan datang akan terjadi gempa yang dahsyat. Kita bisa baca kalau punya kesempatan waktu di rumah, di Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36 itu sudah jelas ya. Ketika Tuhan datang akan terjadi gempa yang dahsyat. Dia akan datang bersama-sama dengan malaikatnya di awan-awan. Nah, kalau ada orang zaman sekarang bilang, Tuhan, kemarin saya lihat Tuhan di awan, bentuknya bersinar. Itu bohong. Saya yakin itu bohong. Itu cuma dilihatnya awan. Kemarin saya lihat Tuhan di bawah batu. Kemarin saya lihat Tuhan hadir di sana. Nah, saya yakin itu bukan Tuhan, itu pandangan sekilas gitu. Nah, kalau Tuhan datang di Matius 24 ayat 29 sampai 36 itu sudah jelas akan terjadi gempa, akan terjadi gempa bumi, kedahsyatan. Bumi akan hancur. Nah, di situ juga akan ada penghakiman nanti. Maka dari itu jangan kita asal percaya Tuhan itu ada di sana, Tuhan itu ada di sini. Mesias itu ada di sana. Maka kita datang ke sana, kita menyembah Dia. Tidak ada. Tetapi Tuhan berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia mengirim Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Tetapi yang jadi pertanyaan buat kita semua, apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah kita sudah mengizinkan Roh Kudus untuk hadir dalam diri kita? Manusia itu diberikan kehendak bebas. Manusia itu diberikan kehendak bebas, memilih mau menerima atau tidak menerima. Kita ini diperintahkan, kita ini dikasih jalur, dikasih arah. Tetapi kadang pilihan kita, kadang kita tidak mau berjalan sesuai perintah, kita mau berjalan sendiri. Coba kita flashback cerita Adam dan Hawa. Tuhan tak perintah gak? Jangan makan pohon perjanjian, pengetahuan baik atau buruk. Tuhan sudah perintah, jangan. Tuhan sendiri loh yang ngomong. Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang membentuk mereka dari tanah liat. Tetapi apa respon manusia? Tetapi apa respon Adam dan Hawa?
mereka tidak mau nurut. Mereka tetap mengikuti keinginan mereka. Memang di situ ada ular, di situ ada setan. Tetapi kehendak itu tetap kita yang menentukan, kita yang memilih, kita mau makan atau tidak mau makan buah itu, ada mau makan atau tidak mau makan. Tetapi mereka tetap makan. Apa yang terjadi? Manusia jatuh di dalam dosa. Itulah dosa pertama manusia. Tuhan sendiri sudah memerintahkan Adam, Hawa jangan makan buah itu. Tetapi apa? Kita manusia ini memang kita diberikan rupa, tetapi kita juga bukan robot. Kita spesial loh, kita sebagai manusia ini kita tidak dirancang sesuai keinginan Tuhan gitu. Tuhan bilang seperti ini harus seperti ini. Tetapi kita sebagai manusia ini spesial. Kita diberikan kehendak bebas. Kita mau mengikut Tuhan atau tidak mau ikut Tuhan. Kita mau ikuti perintahnya atau tidak. Kita menerima Roh Kudus atau tidak. Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Saya yakin jemaat di tempat ini ketika mendengar firman Tuhan di tempat ini, itu bisa mengerti. Ketika sudah mengerti, bisa tertanam dalam hatinya. Kalau kita cuma mendengar, kita tidak menjadi pelaku, itu juga jadi pertanyaan buat kita semua. Marilah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan, kita tahu Tuhan, kita tahu siapa penyelamat kita. Kita sudah sering beribadah, kita sering bersekutu dengan Tuhan. Tetapi apakah kita sudah hadirkan Roh Kudus dalam hati kita? Apakah kita sudah mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Marilah kita buka hati kita lebar-lebar, kita buka pikiran kita lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus, pribadi Allah itu untuk hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya perintah, tetapi kita juga harus mengambil bagian. Kita harus mengambil bagian bahwa Roh Kudus itu harus ada dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita tidak berantakan. Kita tidak semaunya dewe. Amin. Lanjut ke slide yang kedua. Ke poin yang pertama, saya membagikan buat kita semua. Minta pimpinan dari Roh Kudus untuk menjauh dari dosa. Di Roma 6 ayat 12. Boleh buka. Kita minta pimpinan dari Roh Kudus untuk menjauh dari dosa. Kalau belum ketemu, boleh saya bacakan. Oh, sudah. Sebab itu janganlah dosa, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Izinkan Roh Kudus masuk di dalam hati dan memimpin kita di dalam roh kebenaran. Amin. Izinkan Roh Kudus masuk di dalam hati dan memimpin kita di dalam roh kebenaran. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kadang kita suka mengambil jalan yang berbeda daripada Roh Kudus. Maka dari itu, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini, pada saat ini ketika saya sudah membagikan buat kita semua, artinya kita harus mengizinkan Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Jangan pernah keraskan hati kita. Jangan pernah keraskan hati kita. Karena manusia ini ketika hal-hal yang baik, hal-hal yang daripada Tuhan agak susah diterima. Kenapa? Karena itu bertentangan gitu. Karena itu tidak enak gitu.
sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak enak. Tidak enak buat daging kita, tidak enak buat kehidupan kita. Tapi sebenarnya Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, itu yang memimpin kita, itu yang mengingatkan kita. Maka dari itu kita harus lembutkan diri kita, lembutkan hati kita. Kita buka lebar-lebar hati kita supaya apa? Supaya Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yes, roh kita bisa menerima firman Tuhan. Yes, roh kita bisa menuruti atau menerima firman atau menerima pimpinan daripada Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaannya, apakah kita bisa melawan daging kita? Apakah kita bisa menyekat atau memberhentikan daging kita? Karena memang roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Matius 26 ayat 41. Coba kita baca. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Matius 26 ayat 41. Minta tolong satu orang mungkin yang Matius 26 ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. amin. Dunia mencobai kita. Setan itu terus berusaha mencobai kita. Dia mau kita orang-orang percaya ini masuk ke dalam golongan mereka. Tetap di ayat tadi lu media di ayat tadi. Setan itu mau kita masuk ke golongan mereka. Dia tidak mau kita ini diselamatkan. Dia akan berusaha sedemikian rupa supaya iman kita ini goyah, supaya kita ini menjauh daripada Tuhan. Dia mencoba mempengaruhi daging kita, membuat enak daging kita, supaya kita menjauh dan tidak mengikuti keinginan Roh Kudus. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Yes, berjaga-jagalah. Tetapi tidak berhenti berjaga-jaga. Di sini apa? Berdoalah. Berdoa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, ketika kita berjaga-jaga, kita juga perlu berdoa supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh di dalam percobaan. Percobaan, ya kita di sini bilang, ya saya bisa melawan, saya yakin saya bisa. Tetapi di luar sana apa? Kenyataannya kita tetap mengikuti dunia. Kita tetap mengikuti dunia, keinginan daging kita. Maka dari itu minta pimpinan daripada Roh Kudus untuk memimpin kita, menjaga kita, supaya kita jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh Kudus memang penurut, tetapi daging lemah. Kita harus memilih untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus, bukan mengikuti keinginan daging. Saya yakin ketika kehidupan kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menerima yang namanya berkat. Kita akan menerima kebaikan. Memang secara daging kayaknya kita tidak puas, secara hati kita tidak puas. Tetapi kalau kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah mengizinkan Roh Kudus, Dia yang mengingatkan kita, Dia memimpin kita supaya kita tidak jatuh di dalam percobaan. Lanjut ke poin yang kedua. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17
sampai ke 24 itu sudah jelas ya. Efesus pasal 4 ayat ke-17 sampai yang ke-24. Ini tentang manusia baru. Saya kasih poin buat kita semua di sini sudah jelas ya. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Bertobat dan menjadi manusia baru. Manusia baru bukan berarti kita diproduksi baru ya, tetapi pribadi kita, hati kita, perilaku kita berbalik. Kita bukan lagi manusia lama, kita menjauh daripada dosa. Pertobatan itu tidak cukup satu kali, perlu berkali-kali. Makanya penting banget itu Roh Kudus itu yang menjadi pengingat kita bahwa oh ini tidak benar, ini benar. Saya bacakan buat kita semua biar kita semua bisa mendengar ayat ke-17. Bahwa itu kukatakan, kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan janganlah hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka karena ketegilan hati mereka. Tuhan sudah menjelaskan, rasul-rasul sudah menulis, bahkan pendeta-pendeta sudah mengingatkan kita semua melalui persekutuan, melalui ibadah raya, melalui ibadah komsel. Kita sebagai orang percaya ini jangan sampai kita mengikuti atau mengenal atau mau terbawa arus oleh kehidupan dunia. Janganlah kita bersekutu dengan mereka, tetapi marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, ketinggalan mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Yes, kalau berbicara tentang hawa nafsu itu tidak jauh dengan daging. Tadi sudah saya jelaskan bahwa roh ini penurut, tetapi daging itu lemah. Yes, kita bisa berbicara pada hari ini. Saya yakin saya bisa ketika saya di luar sana, saya yakin saya bisa melewatinya. Tetapi itu juga perlu perenungan. Itu juga perlu kita terus ingatkan hati kita. Karena kalau berbicara tentang daging, hawa nafsu, semua orang kalau tidak punya Roh Kudus bisa terbawa arus, mengenakan gitu. Dunia itu menjanjikan yang enak-enak, tapi ketika kita sudah tidak ada di dunia, kita sudah dihadapkan dengan Tuhan, itu menjadi penghakiman dalam kehidupan kita. Maka dari itu, marilah kita sebagai orang percaya berbalik kepada Allah dan jangan kembali kepada manusia lama. Pertobatan bukan hanya menyesal, tetapi meninggalkan kehidupan lama dan mulai hidup sebagai manusia baru. Saya yakin di sini sudah dibaptis semua ya. Yes, kita sudah dibaptis. Kita mungkin sudah konseling dan lain sebagainya, sudah dikasih tahu, sudah diberikan firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, pertobatan, kehendak bebas itu masih ada dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa ngomong bahwa kepada pendeta kita, kepada orang tua kita, Ma, Pak, Bu, saya sudah bertobat, saya sudah kembali kepada Tuhan. Tetapi hati kita benar-benar gak? Hati kita sungguh-sungguh gak? Apakah kita sudah benar-benar bertobat? Apakah kita sudah benar-benar meninggalkan manusia lama kita? Jangan-jangan setelah kita mengatakan kepada orang ketika saya sudah bertobat, di luar sana kita masih hidup dengan manusia lama kita. Kita masih
hidup dalam dosa. Maka dari itu kita harus terus setiap hari minta Tuhan mengingatkan kita, minta Roh Kudus mengingatkan kita. Tetapi kamu bukan demikian, ayat 20 itu. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya dan menyesatkan. Saya yakin bahwa ketika kita sudah meninggalkan manusia lama kita, jangan pernah kita kembali lagi, jangan pernah kita berbalik lagi. Karena di dunia sana pencobaan-pencobaan itu masih ada, pencobaan-pencobaan itu masih terlewat. Tetapi bagaimana kita tetap memegang kendali kita tetap berpegang pada keyakinan kita kepada Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini sudah menerima Kristus, sudah menerima Roh Kudus. Amin. Ada gak di sini yang masih mengeraskan hatinya? Saya yakin di jemaat tempat ini mau melembutkan hatinya. Karena apa? Kalau kita sudah mau melembutkan hati kita, kita tidak keras. Dan saya yakin Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti mengingatkan kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudusnya. Melalui apa? Melalui Roh Kudusnya hadir dalam kehidupan kita. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yes. Pertobatan saya sudah bilang ya tadi ya, itu harus sungguh-sungguh. Jangan kembali kehidupan yang lama. Orang yang sungguh-sungguh bertobat akan menunjukkan perubahan dalam kehidupannya. Kalau kita sudah berbicara tentang pertobatan, berarti kita sudah berbalik. Kita tidak lagi kehidupan kita yang lama. Berarti sudah ada perubahan, sudah ada pembaharuan, sudah ada kelihatan di dalam kehidupannya. Harus sungguh-sungguh, jangan pernah setengah-setengah. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, saya yakin kita tidak akan lagi tergoda. Kita tidak akan lagi kembali ke manusia kita yang lama. Kalau kita setengah-setengah, saya setengahnya Tuhan, setengahnya dunia. Ya, suam-suam buku. Maka dari itu kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Lalu yang jadi pertanyaan kita, kalian ngomong kayak gitu, apakah dia harus bertobat? Ya, saya juga belajar. Saya minta Tuhan memimpin saya, Tuhan mampukan saya untuk saya terus diperbaharui hari demi hari. Karena memang kehidupan kita ini kehidupan kita ini terus berjalan, tidak berhenti sampai di sini aja. Kita harus berjalan, dan di dalam perjalanan itu pasti ada pencobaan, kerikil dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berjanji akan mengirimkan Roh Kudusnya yang itu yang akan mengingatkan kita. Orang yang sungguh-sungguh bertobat akan menunjukkan perubahan. Kita harus benar-benar berubah. Jangan ketika kita berbicara bertobat kita tidak ada perubahan. Harus ada perubahan. Begitu tingkah laku kita, begitu perkataan kita, begitu kehidupan kita. Senantiasa hidup di dalam kekudusan. Kalau kita sudah dibaptis, kita sudah
bertobat, kita sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu tidak berhenti di situ saja, tetapi senantiasa hidup di dalam kekudusan. Ini poin penting banget juga buat kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak muda khususnya. Kekudusan itu sangat penting. Karena apa? Karena pergaulan kita masih panjang. Kita anak-anak muda ini masih banyak melewati kehidupan yang akan mendatang gitu. Orang-orang tua mungkin sudah melewati kehidupan sebagai anak-anak muda ya. Tetapi kita sebagai anak-anak muda ini harus benar-benar minta pimpinan Roh Kudus supaya kita terus di dalam kekudusan, hidup di dalam kekudusan. Amin, anak-anak muda. Amin, luar biasa. Ini poin yang terakhir buat kita semua. Mari kita sudah ditampilkan. Oke. Saya akan bacakan buat kita semua. Biarkan Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan perkataan. Biarkan Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan perkataan. Tadi kita sudah berbicara tentang meminta pimpinan dari Roh Kudus, menjauhi dosa. Yang kedua tadi bertobat dan menjadi manusia baru. Yang terakhir adalah biarkan Roh Kudus menguasai pikiran dan perkataan. Kita sudah bertobat, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apa? Ya kita harus simpan Roh Kudus dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Di Efesus pasal 4 ayat 25 sampai yang ke-32. Tadi sudah saya tandai, mana ya? Ayat 26 saya mau bacakan buat kita semua. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yes, ini berbicara tentang perilaku kita. Manusia itu ketika sudah marah, sudah geram, sudah jengkel, pasti bawaannya pengen marah-marah terus, pengen nesu, pengen gregetan gitu. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai matahari terbenam kita besoknya masih di bawah-bawah, besoknya lagi di bawah-bawah, diungkit-ungkit suami istri. Kemarin kamu kayak gini sama saya juga kayak gini dong sama kamu. Nah itu penting banget kita sebagai orang percaya bahwa kita harus terus berubah kehidupan kita, mengubahkan hati kita. Yang ayat 29 itu, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar boleh memperoleh kasih karunia. Kembali ke slide yang awal. Setelah bertobat, janganlah pernah berbuat dosa lagi, dan izinkan Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan perkataan. Tadi di sini sudah jelas ya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Apa yang dalam hatimu, saya yakin itu yang akan keluar dari mulutmu. Maka dari itu, dosa itu sebelum kita melakukan, kita sudah memikirkan itu sudah dosa. Saya habis ini mau balas sama dia, karena kemarin dia ngomongin saya, dia marahin saya, dia jelekin saya juga harus balas dong. Kita belum melakukan, tapi kita sudah memikirkan itu adalah dosa. Maka dari itu kita harus jaga pikiran kita supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik, yang bukan berasal daripada Tuhan. Lalu bagaimana caranya?
Di sini saya juga catat juga. Yang pertama itu rajin berdoa. Yes, doa itu penting ya. Kita sebagai orang percaya rajin berdoa. Meminta Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kita. Doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan, komunikasi kita dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu memimpin kita. Roh Kudus itu memimpin kita dalam tindakan kita, dalam perkataan kita. Kadang kita ini sering ceplas-ceplos. Apa yang sudah dipikirkan kita, lalu kita keluarkan. Kita ngomong kotor, kita ngomong tidak baik, kita marah, kita nyaci maki, kita ngomongin orang. Itu sering terjadi kita. Kadang kita orang percaya juga seperti itu, tidak hanya orang di luar sana. Maka dari itu, biar kalau Roh Kudus yang menguasai kita. Yang kedua itu adalah membaca dan melakukan firman Tuhan. Karena firman yang mengajarkan kita hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita sudah dengar, yang kita sudah bahas, begitu dalam ponsel, ibadah raya, ibadah yud dan lain sebagainya. Membaca juga perlu, tetapi melakukan juga penting. Karena firman itu yang mengajar kita dalam hidup kebenaran. Itu yang mengingatkan kita. Lalu yang ketiga, menjaga perkataan. Tidak berkata kasar, tidak berbohong atau menyakiti orang lain. Nah, menjaga perkataan itu penting banget ya. Kemarin Pak Roni, Pak siapa ya, lupa saya. Pikirkan apa yang akan kamu katakan. Lupa lagi. Jangan katakan apa yang kamu pikirkan, tetapi pikirkan apa yang kamu katakan. Nah, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Apakah perkataan kita menyakiti orang lain? Apakah perkataan kita membangun orang lain? Kalau perkataan kita membangun orang lain, yes, boleh saja. Tetapi kalau perkataan kita menyakiti orang lain, kita harus cut. Saya tidak boleh ngomong seperti ini. Karena apa? Membawa dampak buruk bagi orang lain, bagi orang sekitar kita. Bahkan pribadi kita menjadi kotor. Karena apa? Karena perkataan kita tidak kita jaga. Kita sering ngomongin orang, kita sering berbicara tidak baik, kita ngomong kasar. Pertobatan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Perubahan itu, manusia baru itu sangat harus nyata dalam kehidupan kita. Kita jangan kembali lagi ke manusia lama kita, ngomong kotor, kasar, bohong, menyakiti orang lain. Yang keempat itu adalah mengendalikan emosi supaya kita tidak mudah marah dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yes, mengendalikan emosi itu sangat penting ya. Karena apa? Kalau kita gampang emosi, kita gampang marah, itu bisa menyakiti hati orang. Yes, kalau orang itu sudah kenal Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, mereka bisa mengerti. Tetapi kalau orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu firman Tuhan, mereka bisa sakit hati, bahkan bisa marah, bisa dendam sama kita. Karena apa? Karena kita tidak mengendalikan emosi kita. Maka dari itu kita harus mengendalikan emosi kita. Jangan mudah marah. Dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudara kita, bagi keluarga kita. Yang terakhir adalah membuang kepahitan dan kebencian serta belajar mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Amin. Kita harus belajar bersama-sama membuang kepahitan. Kalau kita menyimpan kepahitan, yang sakit kita sendiri, yang merasakan kita sendiri. Orang yang kita benci, orang yang kita dendami, ya biasa-biasa aja. Karena apa? Ya kita sendiri merasakannya, kita sendiri yang jengkel. Maka dari itu kita harus melepaskan semuanya supaya kita ini merasa lega. Anak-anak Tuhan harus belajar mau mengampuni, memaafkan, tapi tidak mudah juga. Itu perlu pimpinan Roh Kudus supaya hati kita ini lega.
kita mau mengampuni, kita mau memaafkan, walaupun itu menyakitkan hati kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk belajar membuang kepahitan, kebencian, serta mengampuni seperti Kristus yang telah mengampuni kita. Amin. Luar biasa firman kita pada siang hari ini yang mengajarkan kita bahwa Roh Kudus itu sangat penting, yang menuntun kita ke dalam kebenaran. Amin. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Namun sebelumnya kita mau duduk dalam doa, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus pada pagi hari Tuhan. Kami telah belajar bersama-sama bahwa Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kami, yang menuntun kami, mengarahkan kami, mengingatkan kami supaya kami tidak jatuh di dalam dosa manusia lama, dan kami mau hidup manusia baru dan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Tuhan yang sangat luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhannya. Biarlah firman Tuhan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terberkati oleh firman Tuhannya Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan membawakan persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Doa persembahan saya serahkan kepada Mbak Ju. Tiba saatnya kita akan persembahan, kita akan angkat pujian yang mengatakan, hari ini ku rasa bahagia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Jumat 4 September ibadah komsel di tempat Bapak Rahul pukul 5 sore.
Worship Leader Kak Samri, Firman Tuhan Ibu Juwani. Sabtu 5 September 2026, doa pelayanan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Minggu 6 September 2026, ibadah raya di gereja pukul 7.30. Petugas minggu, worship leader Kak Rahul, singer Ibu Christine dan Kak Okta. Pemain musik, keyboard Kak Tata, bass Kak Wahyu, drum Kak Aga, gitar Kak Rian. Multimedianya Kak Tasya. Kantong persembahan Ibu Piem. Pelayanan sekolah minggu Kak Arianus dan Kak Yosua. Asar Pak Musa dan Ibu Kamina. Mungkin ada pengumuman tambahan? Minggu depan itu masih Agustus ya? Masih tanggal 30 ya. Belum September. September tuh tanggal. Oh iya, terlalu bersemangat. Ya masih. Kurang teliti. Ya baik. Nanti perlu diralat di dalam grup ya untuk tugas minggu depan lagi. Mungkin ada pengumuman lagi? Baik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Saya silakan untuk Kak Yosua untuk berdoa syafaat. Nanti doa penutupnya Om Matina. Mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, menaikkan setiap doa syafaat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai Tuhan melaksanakan semua rangkaian ibadah Tuhan, baik ibadah sekolah minggu. Yang memberkati Bapa, setiap kami juga yang telah mendengarkan firman-Mu tadi Tuhan, biar firman itu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih juga memberkati setiap pelayan Tuhan di gereja ini Bapa, yang telah mengambil bagian Bapa, baik kesempatan berikutnya yang akan datang, yang memperlengkapi Tuhan setiap kami Tuhan, agar kami dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati untuk setiap jemaat yang ada, dan memberkati dalam setiap kegiatan dalam kehidupannya Bapa, dalam pekerjaannya, dalam sekolah maupun kuliah Bapa. Setiap kami Bapa, kami percaya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan turun atas setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau berdoa juga memberkati Tuhan untuk Opa dan Oma Bapa. Kami percaya Engkau yang menyertai dimanapun Opa dan Oma berada, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan, bahkan keluarganya semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa juga memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau yang bekerja berdaulat atas bangsa kami Bapa. Memberkati setiap pemimpin yang ada, dari presiden, wakil presiden, hingga jajaran yang dari atas sampai yang ke bawah Tuhan. Kami percaya semuanya dalam rencana-Mu, dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi atas negara kami, baik mungkin bencana alam ataupun kekurangan yang ada, baik semuanya Tuhan, biarlah Engkau selalu ada dalam bangsa kami. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan orang-orang percaya, bahkan yang belum percaya Tuhan, Engkau dapat selamatkan melalui kejadian yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat menyata Tuhan atas kehidupan setiap kami Bapa. Kami berdoa juga memberkati untuk aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Waktu selanjutnya Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu mengatur kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang saudara kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan,
dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan memimpin kita di dalam setiap perjalanan kita. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku, Kudus. Kita dengar musik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebentar ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu, tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Kita katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus Kau, kudus namamu. Ku syukur dalam simfoni ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Apa yang beri Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin, kami percaya Tuhan bahwa kalau Roh Kudus yang memimpin kami, maka kami akan menerima kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sekarang kami akan pulang Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memegang tangan kami.
Dan Tuhan akan memberkati kami pada siang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat yang Tuhan sudah curahkan dan sediakan kepada kita hari lepas hari sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita bersama-sama. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa kita di surga dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh yang kudus kita semua dari sekarang ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.